Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang malam di Amerika Serikat, Dr. Hamzah Yusuf atau biasa dipanggil Syekh Hamzah Yusuf menyatakan bahwa dia selalu bisa memperbaiki suatu naskah lebih bagus dari apa yang dibuat oleh seseorang, termasuk naskah Shakespeare. Tetapi tidak demikian dengan ayat-ayat Quran. Begitu sempurna dengan dilihat dari segi pesannya, susunan katanya, pilihan katanya. Ayat-ayat Quran betul-betul paripurna. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Ismail Asnawi yang meniti karir di pemberitaan dan telah bekerja di 5 stasiun. Pak Ismail pernah menjabat sebagai Kepala Pemberitaan dan terakhir sebagai Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat. Pak Ismail ini pernah terpilih sebagai editor terbaik untuk TVRI seluruh Indonesia dan juga sebagai penulis naskah terbaik untuk features untuk TVRI seluruh Indonesia. Saya anggap dia seorang yang expert di bidang redaksi. Nah, kita dengarkan pendapatnya bagaimana kaitan antara ayat-ayat 1-7 di dalam surat Al-Fatihah. Silakan Pak Ismail. Ya baik. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara warganet yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kali ini saya hadir untuk bisa menjelaskan sedikit hal tentang miracle, ya, keajaiban Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan baik yang sudah diketahui oleh manusia maupun yang belum diketahui oleh manusia ada di sana. Kali ini saya akan menjelaskan surat Al-Fatihah kaitannya dengan profesi saya sebagai penulis. Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, jadi surat Makkiyah namanya, 7 ayatnya, dan juga pertama-tama diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung 7 ayat. Oleh karena itu kronologis dia punya ayat ke ayat itu sangat indah sekali dan perfect, ya, karena memang indah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan namanya. Allah yang pengasih lagi penyayang. Kalau Anda bertanya, dapatkah Anda tunjukkan kepada saya di mana letak kasih sayang Allah itu? Ya kan? Allah menjawab sendiri di ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dengan kasih sayang Allah itu, dia mengatur seluruh alam ini. Tidakkah kita melihat hujan turun dari langit, kemudian membasahi bumi, biji-bijian tumbuh, membesar dan berbuah, dikonsumsi oleh manusia. Itu bentuk kesejahteraan yang akan diberikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk kasih sayang. Begitu pentingnya kasih sayang ini, Allah mengulangi lagi di ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan pengasih lagi penyayang. Pengasih tak pilih kasih. Dialah yang maha pengasih. Jadi orang malas, orang rajin tetap diberi rezeki. Orang beragama tidak beragama diberi rezeki. Orang rajin beribadah tidak rajin beribadah diberi rezeki. Nah, itulah sifat Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah. Tetapi saudara, sifat Ar-Rahim ini khusus untuk di akhirat. Ya, hanya diberikan kepada orang-orang terpilih, orang bertakwa yang menjalankan ibadah secara baik. Kalau Ar-Rahim ini persoalannya di akhirat, maka siapa yang mengusai akhirat? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengajarkan kita di ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ya. Engkaulah penguasa di hari kemudian. Ya. Penguasa di hari kemudian sudah barang tentu dialah satu-satunya ilah yang patut kita ibadahi. Karena itu Allah mengajarkan di ayat berikutnya, ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah kepadamulah kami minta pertolongan, ya kan? Lalu pertolongan apa yang kita harapkan oleh Allah? Sebagai manusia kita banyak keinginan, tetapi Allah memberi satu jawaban yang pas, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana itu? Ya, kalau kita sebagai orang awam memahami bahwa jalan lurus itu orang-orang jujur,
patuh pada peraturan, ya, terus amanah. Tetapi Allah dalam hal ini menggarisbawahi satu hal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus itu menurut Allah adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah itulah. Jadi kalau kita melihat filosofi dari Al-Fatihah ini, itu paling tidak ada 4 unsur. Yaitu pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu patut kita ibadahi. Dan tidak ada ilah yang patut ibadahi kecuali Dia. Yang kedua, ada hubungan antara hamba dengan Tuhannya, antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang ketiga adalah hubungan antara sesama manusia. Dan yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Itulah hal yang termaktub dalam Al-Fatihah dan sekaligus inti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.